Om Swastiastu, Saudara Umat Dharma dimanapun berada. Kali ini saya ditemani oleh remaja putri mahasiswi yang berkuliah di Jogja. Silakan memperkenalkan diri. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Jesa Sri Gayatri yang akrab disapa oleh Gayatri. Saya berkuliah di Universitas Sanata Dharma mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke. Boleh ini lahir di mana? Saya lahir di Jakarta, besar juga di Jakarta, jadi 18 tahun di Jakarta. Bapak Ibu asli mana? Bapak Ibu, khususnya ayah itu asli Bali, khususnya di Buleleng, Singaraja. Kalau ibu asli Jogja, seperti itu. Gimana nih pengalamannya tumbuh besar anak mix ya, bisa dibilang mix Bali dan Jawa tapi Hindu gitu. Gimana pengalamannya mengenyam pendidikan di Jakarta yang mayoritas bukan Hindu? Itu pertamanya sih awalnya kaget ya, kayak kenapa sih aku harus dilahirinnya berbeda, seperti itu kan. Jadi aku besar di Jakarta ini, khususnya sekarang anak-anak yang muda-muda kenalnya dengan Jaksel, Jakarta Selatan. Dan itu kehidupannya cukup keras sih menurutku. Karena pertama kita berbeda dari orang lain, dan aku ngerasa bahwa dunia ini sangat berat untuk dijalani waktu itu. Tapi untuk sekarang karena sudah bisa bagaimana cara mengatasi hal tersebut, mungkin bisa masih sudah terbiasa dengan omongan orang yang kayak kamu seharusnya nggak usah, ngapain kamu harusnya beragama Hindu, ngapain kamu harusnya nggak kayak gini, seperti itu loh. Banyak omongan yang nggak enak gitu loh, seperti itu sih. Sempat dapat bulian nggak? Itu itu di masa apa? SD, SMP, SMA? Paling berat itu SMP ya. Aku sampai sekolah di mana? Sekolah negeri atau swasta? Negeri. Oh, negeri. Oke. Kalau swasta mungkin aku masih membayangkannya kayak multikultural lah istilahnya. Masih nggak terlalu terpatok sama satu pemikiran aja. Tapi karena ini negeri, aku waktu itu khususnya di SMP yang paling kurasakan dampaknya tuh di SMP. Itu waktu itu aku pernah dapat omongan kayak, kenapa sih kamu harus milih Hindu? Kenapa sih kamu nggak milih di agama kita aja, seperti itu? Mayoritas ya tahu lah agamanya apa. Aku nggak mau menyebutkan, tapi mungkin saudara-saudara sudah tahu. Aku sempat diomongin kayak, kenapa nggak mau masuk agama kita aja? Kan agama kita ngincarnya surga. Di situ sempat imanku tuh sempat goyah lah istilahnya. Sampai aku bilang sama ayah, aku dibilang seperti ini loh ya sama teman-temanku. Kenapa sih aku harus jadi Hindu? Sempat itu mungkin 3 tahun, 4 tahun itu aku nggak mengakui sebagai aku tuh Hindu. Kalau ditanya orang, kamu agamanya apa? Aku agamanya kayaknya nggak ada agama deh, gitu dulu. Tapi pas waktu itu SMP kelas 3 itu benar-benar ngerubah jalan pikiranku banget. Karena SMP kelas 3 ini yang benar-benar akunya merasa digempur sama keadaan bahwa ini loh, jalan Dharma tuh udah ada di depan kamu, seperti itu. Dan yang aku bilang bahwa kalau SMP kelas 3 ini benar-benar ngerubah cara pikirku bahwa Hindu itu ternyata bisa ngerangkul semuanya gitu. Apapun yang kalian cari, apapun yang kalian tanyakan, jawabannya itu semuanya ada di Hindu. Kayak gitu sih. Berarti sempat dengar katanya tidak mau mengakui kalau beragama Hindu di saat SMP itu? SMP dan SMA itu benar-benar berat banget itu. Aduh. Tapi kan bisa melalui. Ya, maksudnya gini, apa solusi apa yang Gaya temuin untuk bisa melalui itu semua? Dulu tuh aku sempat berpikir bahwa doa itu nggak penting. Itu dulu itu doa itu nggak penting. Kayak apa sih, ngapain sih Trisandi? Ngapain sih kita harus nyembah ini itu seperti itu kan? Tapi aku disadarin sama ayahku sama ibuku bahwa kamu nggak usah doa, tapi kamu ngomong aja di depan Padmasana atau kamu ngomong di pura seperti itu, Tuhan ngedenger kok. Kamu mau nangis di depan Padmasana sampai kamu istilahnya sesegukan, itu tuh udah didengar sendiri. Ya akhirnya mau tidak mau kita coba ya, namanya anak muda,
ya udahlah kita datang aja ke pura, nggak usah gono gini udah pakai sentang aja udah langsung masuk tuh. Udah masuk, aku cerita di depan Padmasana, nggak ada orang sama sekali. Aku cerita kayak, ya Tuhan kenapa kok jalan hidupku tuh berat, aku gituin. Aku tuh disuruh pindah agama, tapi di dalam hatiku tuh aku nggak mau ninggalin agamaku yang sekarang, aku gituin kan. Kayak ini agamaku tuh udah benar-benar melekat di dalam hidupku. Aku dari sebelum aku lahir aku udah didoain, sampai pun aku sekarang sebesar ini, aku tuh udah bisa berdiri di samping orang-orang hebat lah istilahnya kayak gitu. Terus kejadiannya adalah ibuku suruh aku berjapang, mengulang-ulang nama suci Tuhan. Dan di saat itu aku pusing. Aku 3 hari aku mikir doa apa ya yang enak ya kalau buat berjapa gitu kan. Kenapa? Terus ibuku bilang kayak, kenapa kamu nggak pakai mantra Gayatri aja? Toh nama kamu juga Gayatri gitu kan. Ya aku juga mikir kayak, oh iya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin kayak gitu. Terus akhirnya aku coba untuk mulai lagi bersembahyang, dan malamnya pasti aku berjapa sih. Kayak Gayatri mantra sebanyak 30 kali, atau kalau paling telat ya 5 kali lah, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya doa-doa aku kejawab. Mereka yang udah istilahnya yang udah pernah ngomong kasar ke aku, terus bicara tentang hal yang nggak baik-baik tentang aku, mereka dengan sendirinya meminta maaf gitu loh. Itu titik terbesarku bahwa ada, jadi satu temanku ini tiba-tiba ngerangkul aku pas lagi jalan ke kantin, "Guys, aku minta maaf ya." Kenapa emang ya aku gituin? Aku tuh sempet kayak, kok tiba-tiba minta maaf padahal kemarin baru nyebar hoax gana gini gitu kan. Terus dia bilang, nggak apa-apa, aku cuma minta maaf, aku seharusnya nggak ngomong kayak gitu ke kamu. Bener ya, kamu tuh orangnya kuat, nggak sampai yang aku pikirin segala macem. Dari situ aku kan kayak, oh berarti Tuhan tuh beneran ada di sebelahku persis. Apapun yang aku ingin, ngomong aja langsung ke Tuhan, kayak gitu sih. Itu bener-bener bikin aku kayak, oh iya, ini jati diriku sebenarnya gitu.